Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di belajar bahasa Inggris kita kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara menawarkan bantuan, juga merespon tawaran dalam bahasa Inggris. How to offer help and how to respond to an offer. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan share. Oke, kita akan mulai dengan pembahasan yang pertama. Hari ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama nanti ada introduction, perkenalan dulu tentang apa itu offering help dan sebagainya. Kemudian kita akan membahas tentang contoh dialog example, dan kita akan membahas juga tentang kalimat-kalimat yang kita gunakan untuk menawarkan bantuan, juga untuk meresponnya atau expressionsnya. Lalu di akhir video nanti kita akan berlatih sedikit, build small practice. Okay, so let's begin with the first part, the introduction. Okay, so the function of offering help. We use this expression when we want to tell people that we want to help. Jadi kita menggunakan ungkapan menawarkan bantuan ini untuk menunjukkan bahwa kita mau membantu seseorang, untuk mengungkapkan bahwa kita ingin membantu seseorang. So we offer, kita menawarkan bantuan. The context, it can be different, it can be in daily situation or school life or workplace. Bisa dalam kehidupan sehari-hari kita, di kehidupan sekolah maupun di tempat kerja. Konteksnya bisa apa saja. And then for the formality and informality, formalitas, formal atau informal, formal atau casual. Expression, this expression can be a formal expression, it can also be an informal expression based on the context. Bisa bentuknya ungkapan ini berbentuk formal, ungkapan formal atau resmi, bisa juga yang casual, santai atau tidak formal, informal. Itu tergantung konteksnya. Misalkan kita dengan sesama teman, kemudian dalam situasi yang tidak formal, kita bisa menggunakan yang ungkapan informal. Kalau yang untuk seorang yang lebih lebih dihormati atau lebih tua, atau dalam situasi yang formal, kita menggunakan yang formal. And the next one, the responses to an offer, it can be acceptance or refusal. Respon dalam tawaran bantuan ini bisa menerima, bisa juga menolak. Jadi tergantung orangnya, depending on the person. Kalau dia setuju dengan tawarannya, dia bisa menerima. Kalau dia tidak setuju, dia bisa menolak. Nah, bagaimana cara menerima dan cara menolaknya, bagaimana cara menawarkan bantuannya, nanti kita akan pelajari. Okay, now let's have a look at this. This is an example of a dialogue about offering help, accepting and rejecting. Ini contoh dialog tentang menawarkan bantuan, menerima atau menolak bantuan. I will read the dialogue for you. Saya bacakan ya. Hi Tony, what are you doing? Hi Tina, I'm working on my project. Do you need help? Sure, if you don't mind. What can I do for you? You can help me print this document. Okay. Do you want me to staple the paper? No, thank you. I can do it. Nah, dalam bahasa Indonesia kurang lebih seperti ini artinya. Hai Tony, apa yang sedang kamu lakukan? Hai Tina, saya sedang mengerjakan proyek saya. Apakah kamu butuh bantuan? Tentu, kalau kamu tidak keberatan. Apa yang bisa saya lakukan? Kamu bisa bantu saya mencetak dokumen ini. Oke. Apakah kamu mau saya staple itu, mencekrok dengan stapler kertas-kertas ini? Tidak, terima kasih. Saya bisa melakukannya. Nah, dari dialog ini kita bisa
menebak kira-kira mana bagian yang menawarkan bantuan, bagian mana yang menerima tawaran bantuan, dan bagian mana yang menolak tawaran bantuan. Kalimat-kalimat itu sengaja saya kasih garis bawah, saya garis bawahi untuk menunjukkan bahwa itu bagian-bagian yang menunjukkan ungkapan-ungkapan itu. Coba kita lihat yang bagian yang pertama. Do you need help? Kira-kira ini termasuk ke ungkapan yang mana? Apakah ini menawarkan bantuan? Apakah ini menerima bantuan? Atau ini menolak? Betul. Ini adalah ungkapan menawarkan bantuan. Karena tadi dari terjemahannya atau dari artinya kita bisa menebak. Do you need help? Apakah kamu butuh bantuan? Berarti ini menawarkan bantuan. Bagaimana dengan yang berikutnya? Sure. Kira-kira ini termasuk menawarkan bantuan, menerima, atau menolak? Ya, sekali lagi, betul. Sure ini artinya tadi tentu saja. Berarti dia menerima bantuan. Dia menerima tawaran bantuan. Apakah kamu butuh bantuan? Ya, tentu. Sure. Berarti itu menunjukkan dia menerima tawaran. Berikutnya, what can I do for you? Ini termasuk bagian yang mana? Menawarkan, menerima, atau menolak? Bagus sekali. Karena dari terjemahannya kita bisa menebak apa yang bisa saya lakukan. Berarti ini juga sama, menawarkan bantuan. What can I do? Apa yang bisa saya lakukan? Saya bisa bantu apa nih? Nah, berarti ini menawarkan bantuan. Nah, kemudian berikutnya, do you want me to? Ini termasuk yang mana? Iya, betul sekali. Ini juga menawarkan bantuan. Do you want me to? Apakah kamu mau saya mencekrok kertas itu? Berarti itu juga sama, menawarkan bantuan juga. Sedangkan yang terakhir, no thank you. Ini termasuk menolak tawaran. Karena dari kalimatnya kita bisa melihat tidak, terima kasih. Berarti itu menolak. I can do it, saya bisa melakukannya. Itu menolak. Sedangkan kalau bagian you can help me print, kamu bisa bantu saya mencetak dokumen ini. Itu berarti menerima tawaran bantuan. Oke, sekarang kita lihat contoh-contoh lain untuk menawarkan bantuan, untuk menerima tawaran bantuan, ataupun menolak tawaran bantuan. Okay, the first one, offering help. These are the examples of expressions or phrases you can use to offer help. Contoh-contohnya seperti ini. Do you need help? Tadi kita sudah gunakan di dialog yang saya contohkan tadi. Do you need help? Apakah kamu butuh bantuan? And then you can also use what can I do for you? Tadi juga sudah ada di contoh. What can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan untuk kamu? Bisa juga kita menggunakan can I help you? Atau kadang-kadang kita menggunakan may atau could untuk menunjukkan lebih sopan atau lebih formal. May I help you? Could I help you? Sebenarnya artinya sama dengan can I help you? Bisa saya bantu? Berikutnya contoh lainnya, do you want me to? Do you want me carry your bag? Apakah kamu mau saya membawakan tasmu? Do you want me to carry your bag? Ini juga sama, menawarkan bantuan. Untuk ungkapan yang lebih formal, kita bisa menggunakan would you like me to? Artinya sama dengan do you want me to, hanya ini lebih formal. Would you like me to take you to your room? Apakah kamu mau saya antar ke kamarmu? Would you like me to take you to your room? Do you want me to? Would you like me to? Artinya sama. Apakah kamu mau saya apa? Saya antarkan ke kamar, saya bawakan tasnya, dan yang lain. Now, you can try making sentences about offering help. Silakan coba buat contoh yang lain tentang menawarkan bantuan menggunakan kalimat-kalimat tadi.
Misalkan, do you want me to carry your books? Apakah mau saya bawakan bukunya? Do you want me to get you some drink? Apakah kamu mau saya ambilkan minum? Do you want me to turn on the TV? Apakah kamu mau saya nyalakan TV-nya? Dan yang seterusnya. Oke, bagian berikutnya, accepting an offer, menerima tawaran bantuan. Untuk menerima tawaran bantuan ini kita bisa menggunakan beberapa kalimat sederhana berikut. Pertama, sure. Sekali lagi, sure. Artinya tentu saja. Dan berikutnya, kita bisa menggunakan yes please. Ya, tolong. Berikutnya, of course. Ini artinya sama dengan sure. Tentu, of course. Dan yang terakhir, you can carry my bag. Kamu bisa membawakan tas saya. Ini untuk menunjukkan bahwa kita menerima tawaran dan kita menunjukkan tawaran bantuan seperti apa yang kita butuhkan. You can carry my bag. Kamu bisa bawakan tas saya. Biasanya kalimat seperti ini untuk menjawab pertanyaan, what can I do for you? What can I do for you? You can carry my bag. Oke, nah itu tadi ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menerima tawaran bantuan. Silahkan nanti dicoba kalimat-kalimat ini untuk menerima tawaran bantuan. Dan yang terakhir, rejecting an offer, menolak tawaran bantuan. To reject an offer, we can simply say no thank you or no thanks. Kita bisa menggunakan kalimat yang sederhana seperti no thank you atau no thanks, tidak, terima kasih. Keduanya sama, hanya kalau no thanks itu untuk suasana informal. Kalau misalkan kita bicara dengan teman sendiri atau kita bicara di situasi informal yang tidak formal, misalkan bertemu di jalan atau misalkan ketika kita ada acara keluarga, situasinya informal, santai. Nah, kalau di situasi kerja atau di sekolah kita bisa menggunakan yang lebih formal, no thank you. Berikutnya bisa juga kita gunakan I'm okay, I'm fine, I'm alright. Saya baik-baik saja, nggak apa-apa. Nah, ini juga bisa digunakan untuk menolak tawaran bantuan. Sama halnya dengan yang lainnya, that's okay, it's okay, that's fine, it's fine, that's alright, it's alright. Sama, itu menolak bantuan, menolak tawaran bantuan. Dan yang terakhir kita bisa menggunakan I can do it, saya bisa melakukannya. Artinya dengan kata lain kita tidak membutuhkan bantuan orang lain. Artinya dengan kata lain kita menolak tawaran bantuan. Jadi kita menolak tawaran bantuan dengan yang lebih halus, tidak langsung. I can do it, saya bisa melakukannya. Artinya I don't need your help, saya tidak butuh bantuan kamu. So these are the examples of phrases, expressions you can use to offer help, to accept an offer, and to reject an offer. Jadi tadi kalimat-kalimat yang sudah saya sebutkan tadi itu bisa digunakan untuk menawarkan bantuan, kemudian juga untuk menerima tawaran bantuan, dan juga untuk menolak tawaran bantuan. Okay, now it's time for us to have a small practice. Sekarang waktunya latihan. I have a dialogue here. Ada dialog di sini. And there are phrases in the box. There are 6 phrases. Ada 6 frase ungkapan di sini di kotak ini. Yang pertama, yes please. Kemudian yang berikutnya, no thank you. Kita juga ada kalimat berikutnya, do you want me? And then we also have can I help you? Lalu ada what can I do for you? Dan yang terakhir, you can help me. Nah, dari kalimat-kalimat tadi, kira-kira di mana kalimat-kalimat itu cocok untuk dimasukkan untuk melengkapi dialog ini? Silakan coba dan tuliskan jawabannya di kotak komentar, di comment box. Okay? I think you can do this very well because we already learned about this previously. Sepertinya tidak akan ada kesulitan karena tadi kita sudah belajar, tinggal kita menyesuaikan saja kira-kira masuk ke bagian yang mana. Okay? So that's for today. Thank you very much. We'll see you again next week. Assalamualaikum.